Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Heri Santo pada kesempatan kali ini. Di samping kiri saya seperti biasa, nih kali ini entah ada angin apa karena Mas Sulistyo sudah hadir di studio. Mungkin teman-teman semuanya sampai saat ini kelihatannya masih bersemangat ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman nih, terutama Bang Freddy Surdaryanto Spot nih ya, dan Bang Jack dari Subang Hijau ya. Jadi kelihatannya juga memang sangat semangat sekali. Cuman teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya juga memang akan mencoba untuk membahas kasus Subang ya. Tapi sebelumnya saya ingin menanya Mas Sulis dulu nih. Ya, gimana ini? Jadi begini, kita itu sering menyuarakan untuk bagaimana kasus Subang ini menjadi atensi publik lah ya. Betul, betul. Jadi dengan sebuah harapan kasus ini dapat cepat terungkap. Ya. Tetapi akhir-akhir ini sebetulnya saya juga melihat ada sedikit perbedaan nih. Apa itu? Terutama di Mas Sulis. Kelihatannya saya ingin bertanya nih ya. Ya. Apakah memang masih semangat atau bagaimana? Soalnya kelihatannya sekarang kelihatan mau undur diri gitu loh. Dari informasi terkait perkembangan kasus Subang gitu ya. Ya. Sebelum kita membahas kepada hal lain, tentunya saya ingin menanyakan dulu biar teman-teman juga tahu nih. Jadi jangan sampai kita semangat sementara moderatornya juga nih ya. Jadi gini sih, bukannya undur diri. Iya. Cuman di balik layar aja gitu. Oh, di balik layar aja ya. Di balik layar aja. Jadi bukannya Berdoa aja gitu. Enggak, jadi enggak selalu kita nongol terus gitu Iya. loh, Pak. Oh. Yang penting dari kita di balik layar itu masih mantau terus gitu loh Pak. Oh. Perkembangannya itu kita masih mantau terus kayak gitu. Oh, seperti itu ya. Iya. Lalu kalau boleh tanya juga, perkembangan di balik layar itu mantau aja kan saya tadi berbicara menyuarakan ini. Iya. Berarti kalau mantau itu kan bukan menyuarakan ya. Betul, Jadi emang supaya ada kejelasan maksudnya. emang mantau itu bukan Kalau menyuarakan. ngomong sama marketing mending memang begini nih. Mantau itu bukan menyuarakan, tapi kan yang namanya mantau itu kita mengamati, Oh, mengamati. melihat, ya kan? Oke. Justru kita malah melihat. Hmm. Yang menyuarakan itu belum tentu melihat loh Pak. Oh, betul. Karena satu mau buat konten, Ya. ya kan? Itu kan gimana caranya konten itu menarik. Tapi kalau orang ngelihat, ya kan, memperhatikan, ya istilahnya memantau dengan teliti gitu, ya sebenarnya nggak usah dipublikasi juga nggak masalah. Nah, itu. Nah, jadi gini ya. Sebetulnya seperti apa yang Mas sampaikan beberapa hari ini juga saya tidak konten. Ya. Sebetulnya karena memang belum ada sesuatu yang sekiranya dapat saya berikan kepada teman-teman, terutama para subscriber Heri ya, Susanto tentunya ya. Iya. Jadi mungkin sampai saat ini melihat perkembangan kasus Subang ini masih itu saja gitu loh Mas ya. Betul. Nah, sementara menurut Mas Sulis sendiri seperti apa nih saat ini? Yang saya tahu lah, Mas Sulis berdomisili di Jalan Cagak juga, ya kan ya, tidak jauh juga lah sama seperti saya. Ya. Dan Mas Sulis juga mungkin sering memantau perkembangan media ya, baik media online, media nasional maupun YouTuber juga yang sering menyuarakan kasus Subang. Ya. Menurut pengamatan Mas Sulis sampai sejauh ini perkembangan kasus Subang itu seperti apa? Sebenarnya kalau menurut saya nih, perkembangannya ini semuanya nggak ada perkembangan sebenarnya. Oh ya. Iya, karena hanya yang berkembang itu isu. Hmm. Itu kalau menurut saya Iya. kan isu. Apalagi sekarang dikaitkan lagi dengan paranormal. Iya. Nah, justru itu yang membuat isu itu semakin melebar. Iya. Gitu loh, semakin kemana-mana nggak jelas kan gitu kan. Iya. Ya sebenarnya kan emang itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu hanya konten. Ya. Gitu. Kalau isinya ya beneran atau enggaknya kan yang namanya paranormal kan gitu Iya. kan. Kita bukan saya bukan nyepelein seorang ahli spiritual ya, Iya, bukan iya. ya. Punten dulu. Cuman kan di sini pihak kepolisian kan emang nggak menggunakan paranormal, Iya. ya kan? Pengungkapan kasus kan nggak menggunakan paranormal. Nggak logis juga ya. Nah iya kan. Jadi banyak yang senyum juga nanti. Nah, iya kan, Iya. intinya kan di situ kan. Iya. Jadi bener kayak tadi Pak Heri ngomong kenapa nggak bikin konten-konten, karena infonya itu belum valid. Nah kalau Iya. kita infonya dari
sumbernya ini juga ya katanya hasil terawangan lah. Iya. Itu terawangannya kayak gimana kan gitu kan? Nah, Nah, terawangannya pakai teropong apa pakai sedotan? Iya. gitu kan? Gitu. Jadi kalau perkembangan aslinya kan memang dari pihak kepolisian itu sendiri kan, Iya. gitu kan? Kalau perkembangannya dari istilahnya kayak tadi lah, ya orang yang bisa nerawang inilah yang katanya ini tersangkanya si perempuan. Iya. Nah, kan ada kan gitu kan? Iya, iya. Oh, katanya dalangnya perempuan. Nah, ngomong-ngomong dalang nih, setahu saya nggak ada Pak dalang itu perempuan. Adanya itu laki. Kalau perempuan itu namanya sinden. Nah, kalau laki-laki itu baru namanya dalang. Nah, itu setahu saya kayak gitu. Nggak tahu kenapa. Iya, benar. Betul. Karena kan? kalau Berarti kita salah kan itu kan? kalau berbicaranya, kita kan di dalam konteks kasus Subang ini berbicara dalang. Iya. Kalau berbicara dalang ini yang kita tahu itu biasanya ada dalam pewayangan. Nah, Yang Mas sampaikan tadi itu kan. iya, Pak. Jadi wayang itu yang dia itu memainkan, ya istilahnya memiliki peranan penting. Iya. Dan kalau di dalam pewayangan itu namanya biasanya laki-laki ya. Laki-laki. Kalau perempuan itu namanya sinden bukan dalang. Ya, Gitu. seperti itu. Tapi Iya. sinden dan dalang ini biasanya kompak gitu ya, selaras. Oh, iya, selaras. Seperti itu. Sinden itu kan apa kata dalang kan disuruhnya Iya. sama dalang. Iya. Kan gitu. Soalnya ini kan gitu kan. Oh, jadi jelasnya kalau menurut pendapat saya sih tadi begitu saya menanyakan kepada Mas terkait perkembangan kasus di Subang, menurut Mas ya adem-adem aja gitu kan ya. Iya. Menurut pendapat saya juga, bukan menurut pendapat saya juga kan melihat perkembangan kasus yang disampaikan oleh pihak kepolisian waktu itu oleh dalam acara liputan namanya CTP itu. Iya. Disampaikan oleh Humas Polda Jabar ya. Betul. Waktu itu perkembangan ya memang seperti itu. Jadi belum ada sesuatu yang signifikan yang membuat kita semua ini yang ditunggu-tunggu oleh kita ini. Iya, betul. Jadi kejelasannya itu bagaimana kan sebenarnya kan dari pihak kepolisian itu kan belum ada. Iya. Gitu kan. Dia hanya ini loh kayak gini kan gitu kan, jadi memang belum mengarah ke satu orang gitu kan. Iya. Jadi kalau ada orang yang ngomong, wah dia nih tersangkanya, nah ngapain dia berkeluar-keluar di YouTube, di media Iya. sosial, lapor aja ke polisian. Iya. Kan gampang kan? Betul sekali. Itu, Iya. jadi nggak usah nuduh orang sana sini tuh sebenarnya ini kalau menurut saya ya, nggak usah ngapain gitu kan. Iya. Yang penting langsung aja kalau udah tahu nih, kalau udah tahu siapa nih pelakunya, siapa dalangnya gitu kan. Iya. Ngapain kita kumpul-kumpul rame-rame di media sosial gitu Iya. kan. Dilaporkan aja. Iya, dilaporkan aja, itu lebih efektif Iya. gitu kan. Kita lebih hemat energi ya kan daripada kita membuang-buang energi yang sia-sia Iya. gitu kan. Kecuali profesinya satu kayak Pak Eri sebagai seorang YouTuber. Iya. Ya kan gitu kan. Nah, Emang gawainya ngomongnya begitu ya? iya, karena tuntutan pekerjaan. Iya. Kan gitu. Kita harus wajib kan gitu kan. Iya. Itu, Pak. Oh gitu ya. Jadi Iya. jadi berarti selama ini banyak beredar tentang speak up banyak saksi Iya. yang pernah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Menurut Mas sendiri seperti apa tuh? Iya, kalau keterangan sih nggak masalah. Iya, masalah tetapi, itu. Tetapi kalau ada orang yang Maksudnya tadi menuju kesannya nih, kayak saling gitu, menyalahkan. saling menyalahkan. Lah, lebih baik nih kalau menurut saya lebih baik langsung aja kantor polisi, gitu kan? Ke Iya. pihak kepolisian, ke pihak penyidik ini loh. Iya. Jadi dicurahkan apa yang dia tahu, buktinya apa, Iya. kan gitu kan? Iya. Jadi apa yang kita omongkan itu berdasarkan fakta dan buktinya kan gitu kan? Ada faktanya, buktinya ini ada gitu kan jelas. Udah. Iya. Kenapa harus repot-repot istilahnya ngomongin orang lah segala macam. Wah dia ini tuh kayak gini ngapain gitu loh. Jadi ya dewasalah dikit, Iya. gitu Pak. Ya itu saja sih, pada dasarnya pasti teman-teman juga ingin tahu ya perkembangan kasus Subang ini, terutama kita yang berada di wilayah Subang tentunya ya. Betul. Tidak jauh dari TKP. Saya yakin teman-teman juga begitu ada notifikasi dengan sebuah harapan dapat memberikan informasi terbaru, update terbaru mengenai perkembangan kasus. Tetapi pada hari ini kita bicara
sebetulnya bukan menurut pendapat kita saja, Mas. Menurut pendapat saya, kan saya tadi juga bilang, Mas juga tentunya melihat berbagai informasi ya, yang tentunya dari tayangan Liputan 6 waktu informasi terakhir tuh disampaikan oleh pihak Humas Polda Jabar juga, kita mendengar semuanya bahwa perkembangan kasus di Subang sebetulnya pihak kepolisian sampai saat ini belum bisa gitu loh. Ya kan itu intinya disampaikan oleh pihak kepolisian. Kita kan hanya memantau saja ya. Betul. Dan saya rasa termasuk apa yang Mas sampaikan tadi, perkembangannya ya memang ya seperti ini. Saya tidak tahu nih menurut teman-teman semuanya, karena banyak sekali YouTuber yang juga teman-teman semuanya yang terus menyuarakan kasus Subang. Banyak sekali mungkin menerima berbagai macam informasi dari berbagai sumber. Saya tidak tahu nih, mungkin aja ada sumber yang memberikan informasi terbaru nih untuk kasus Subang ya. Kita tidak tahu ya, silakan aja teman-teman memberikan komentarnya untuk perkembangan kasus di Subang ya. Betul. Jadi sebenarnya walaupun tadi saya ngomong kayak gitu ya, kalau tahu mending lapor ke kepolisian. Tapi kalau seorang YouTuber ya sah-sah aja sih, gitu kan. Yang penting kan kita tidak ada kontribusinya nih, menyuarakan agar kasus ini itu tidak berhenti begitu aja kan, gitu. Betul kan sekali. Intinya kan di situ. Gitu. Cuman kan tidak mengatakan si A, si B, si C tanpa didasari dengan bukti. Itu kan ada kan gitu. Jadi biar salah satunya kan kita menghindari fitnah kan, gitu kan. Betul ya. Karena lidah kita itu lebih tajam daripada pisau kan gitu. Karena fitnah itu lebih kejam daripada maling ayam. Betul. Oke, mungkin itu aja Mas ya. Siap. Yang pertama saya ucapkan terima kasih karena atas waktunya, sudah lama tidak nongol di channel saya. Itu saja. Terima kasih teman-teman. Seperti apa yang tadi kita bicarakan terkait perkembangan kasus Subang, saya juga mohon maaf kepada teman-teman karena belum bisa memberikan update terbaru mengenai perkembangan, karena saya yakin teman-teman itu juga butuh informasi terbaru nih. Betul. Yang valid tentunya ya. Jadi saya juga belum bisa memberikan informasi terkait pada hari ini. Saya alhamdulillah nih ada Mas Sulistyo, dan saya sudah lama tidak bertemu, dan teman-teman juga tahu Mas, kita itu sering diskusi terkait kasus Subang. Betul. Jadi pada hari ini itu saya ingin menanyakan kepastian terkait semangatnya sudah padam atau bagaimana ya. Jawabannya seperti tadi. Iya. Betul. Dan saya satu lagi Pak. Apa? Silakan. Mau 2 lagi juga boleh. Jadi gini, beruntungnya kasus Subang ini disuarakan oleh banyaknya YouTuber. Saya ambil contoh satu. Kemarin polis lain yang ada di TKP itu kan dianggapnya tidak ada. Sebenarnya itu ada. Tapi karena kena hujan, kena angin, dia luntur udah jadi putih, terus udah jatuh. Nah, kenapa saya ngomong beruntungnya? Beruntungnya masih diangkat oleh seorang YouTuber, itu sekarang dipasang polis lain lagi baru. Gitu loh. Jadi mungkin kan pihak kepolisian mantau juga media sosial gitu kan. Wah, ini TKP kita ini. Ya kan diomongin di berbagai media gitu kan. Makanya sekarang polis lainnya baru. Ya itu sekali teman-teman semuanya tadi dibicarakan sama Mas Sulis ya. Sebenarnya masih banyak gitu. Ada salah satu manfaatnya terkait adanya informasi atau menyampaikan perkembangan termasuk di TKP ya. Polis lain di TKP. Jadi alhamdulillah sekarang sudah melihat baru. Nanti kita jalan-jalan ke sana dan supaya masyarakat juga tahu bahwa TKP ini masih betul-betul dijaga ya. Makanya dipasang polis lain kembali ya. Walaupun rumputnya tinggi-tinggi. Gitu. Ya udah, soalnya kayaknya kalaupun rumputnya tinggi-tinggi Mas, karena itu masih berada di, bisa dikatakan TKP. Jadi tidak bisa dibabat sama banpol. Nah kalau dibabat takutnya kan di situ ntar ketemu lagi sidik jari baru. Jadi nanti dibabatnya sama siapa ya? Sama pihak keluarga mungkin. Tidak tahu lah, tentunya itu harus izin kepolisian juga. Saya tidak akan bahas itu. Itu saja teman-teman pembicaraan kita pada sore hari ini nih. Mohon maaf sudah ngalir ngidul ya teman-teman. Ini hanya untuk menyuarakan kasus Subang ya. Betul. Dan juga sedikit mengajak refresh teman-teman supaya tidak terlalu gimana ya,
tegang gitu loh melihat perkembangan kasus yang terjadi di Subang ini. Kita doakan saja mudah-mudahan pihak kepolisian diberikan kemudahan dalam pengungkapan kasus yang dikenal dengan kasus Subang ini. Amin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.